Oke, kita sudah live. Selamat malam semuanya, teman-teman semua di seluruh Indonesia dan dimanapun. Oke, kita akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam, teman-teman semua ya. Dan hari ini kita akan bahas lagi mengenai PPS dan sebagainya. Seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu guys kepada teman-teman semua ya, bahwa semua yang gue sampaikan di live Instagram ini maupun di semua video-video YouTube maupun dimanapun Pajak Smart ini itu semuanya 100% pendapat pribadi gue gitu guys ya. Ini bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena semua ini bersifat 100% subjektif saja gitu guys. Terus walaupun gue seorang konsultan pajak yang profesional, yang resmi gitu ya, tetapi video ini bukanlah video saran seorang konsultan pajak yang resmi gitu guys. Oke. Semua video ini hanyalah istilahnya ngobrol-ngobrol warung kopi saja gitu guys ya. Teman-teman semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu guys. Kalau teman-teman mau tanya lebih jauh tentang pajak, boleh langsung ketemu dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau boleh ke AR Anda. Hubungi AR Anda karena AR Anda adalah orang yang dibayar mahal oleh negara pakai uang Anda, uang rakyat Anda, uang pajak Anda gitu untuk mengedukasi Anda dengan baik dan benar gitu guys. Itu tugas AR ya, memang begitu tugasnya. Atau Anda boleh langsung telepon ke Kering Pajak 1500 200 atau ke Kering PPS 1500 008 gitu guys. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan langsung tulis di kolom komentar ya. Oke. Walaupun hari ini malam Imlek tapi kita tetap live ya. Buat teman-teman yang merayakan Imlek kongsi fatca ya, buat teman-teman yang merayakan. Oke, kita akan live setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, kalau belum ada bertanya, gue akan mulai dulu guys. Gue akan mulai dengan beberapa hal yang mau gue sampaikan ya. Pertama adalah mulai besok tanggal 1 Februari 2022 kita sudah mulai perlu membayar dan melaporkan pajak yang UMKM 0,5% setiap bulan. Oke. Untuk teman-teman yang UMKM kan selama ini kan lu ada bayar 0,5% setiap bulan. Gitu. Lu bayar nggak usah lapor, cukup bayar saja nggak usah lapor. Kalau tahun lalu tahun 2021 kan ada namanya insentif Covid. Oke. Teman-teman bisa memanfaatkan insentif Covid. Lu cukup lapor realisasi omset namanya, realisasi omset, lu sudah lapor nggak usah bayar lagi. Itu tahun lalu, tahun 2021 ya. Tahun ini kayaknya nggak ada. Oke. Tahun ini untuk UMKM tidak ada lagi yang namanya insentif Covid. Katanya sih ada, tapi nggak ada. Kayaknya nggak ada. Di PMK sudah ditulis tidak ada gitu. Nggak ada pasal mengenai ini gitu. Oke. Nah, mulai tahun 2022 para UMKM ini yang 0,5% yang biasanya itu harus bayar dan harus lapor setiap bulan. Gitu guys, ya. Khusus UMKM yang selama ini 0,5%, Anda harus lapor setiap bulan. Oke. Untuk sampai omset 0 sampai 500 juta, itu tidak usah bayar pajaknya, tapi harus lapor setiap bulan. Oke. 500 juta itu akumulasi setahun guys. Jadi kalau ada akumulasi setahun belum nyampe 500 juta, maka nggak usah bayar pajak dulu, tapi harus lapor setiap bulan. Oke. Setelah lewatin 500 juta, barulah Anda perlu mulai membayar pajaknya. 0,5% lewatin dari 500 juta omset itu. Oke. Bagaimana cara lapornya? Bagaimana cara bayarnya? Kalau gua bayar nggak lapor bagaimana? Kalau gua telat lapor dan sebagainya itu belum tahu kita. Kita nggak tahu bagaimana petunjuknya sampai hari ini belum jelas petunjuk teknisnya. Gitu guys. Belum ada PMK-nya. Oke. PMK untuk menjelaskan teknis mengenai yang omset 500 juta itu belum keluar PMK-nya. Jadi kita belum tahu bagaimana bentuk formulirnya, bagaimana pelapornya kita belum tahu. Oke? Hanya Ibu Sri Mulyani dan Tuhan yang tahu kapan PMK itu akan terbit. Itu guys. Oke? Kita semua belum tahu. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit lah ya PMK untuk mengatur mengenai yang UMKM 500 juta ini. Gitu guys. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan teman-teman. Bapak Ibu CKR 19600. Kak, saya kok belum mengerti kenapa SPT 2021 pasti salah, kecuali harta yang di PPS-kan belum masuk di SPT 2021. Itu pun kalau harta yang di PPS masih ada per 31 Desember 2021. Bisa dijelaskan? Jawabannya gampang, karena harta yang di PPS-kan itu kan harta 2020, Pak.
Sedangkan harta ini tidak muncul di SPT 2021. Harta ini langsung dilempar ke SPT 2022. Itu jawabannya, Pak. Jadi harta PPS tidak muncul di SPT 2021. Padahal kan ini barang sudah ada sejak 2020. Ya kan? Karena kan PPS itu kan melapor kondisi 2020. Nah, harta ini sudah ada sejak 2020 sampai 2021 sampai sekarang. Tetapi ini tidak dilapor di SPT 2021. Ini langsung dilempar ke SPT 2022. Itu perintah undang-undang. Gitu. Akibatnya, SPT 2021 pastilah SPT yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu, Pak. Itu alasannya. Gitu. Kenapa? Karena ada harta yang sudah ada, tetapi tidak dilapor di SPT 2021. Langsung di SPT 2022 nanti tahun depan. Begitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke, Bapak Alki 22. Apa betul jika ikut PPS kebijakan 1, apa masih terbuka peluang diperiksa 2017 ke 2020? Betul, Pak. Bapak harus ikut kebijakan 2, wajib. Kebijakan 2 itu wajib. Kebijakan 1 itu opsional. Gitu. Oke. Jangan salah persepsi ya, jangan sampai salah. Kebijakan 2 itu wajib. Karena kebijakan 2 lah yang mengunci supaya tidak terjadi pemeriksaan 2016 ke 2020. Gitu, Pak. Jangan sampai salah ya. Oke. Kebijakan 2 lah yang wajib. Karena itu akan mengunci tidak diperiksa 2016, 17, 18, 19, 20. Sedangkan kebijakan 1 itu hanya mengunci yang 2015 saja. Supaya nggak kena denda yang TA yang 200% itu. Gitu, Pak. Jadi jangan salah teman-teman ya. Kebijakan 2 itu wajib. Kebijakan 2 lah yang mengunci tidak diperiksa untuk 2016 ke 2020. Ya, jangan salah semua ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, semoga membantu Pak. Oke, Bapak CKR. Bukankah jika harta sudah tidak ada lagi, tetap nggak boleh masuk di SPT 2022 meskipun sudah di PPS? Betul, Pak, betul. Ya, betul. Jadi kalau udah nggak ada di kondisi 2022, ya sudah, nggak usah didapor lagi harta yang tersebut gitu. Sudah mungkin terpakai buat biaya hidup gitu. Gitu sih, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke, Ibu Maria 8888M. Ko Awan, tahun 2021 saya pegawai swasta. Kalau tahun 2022 ini saya mau jadi UMKM, apakah saya harus ubah KLU supaya saya dapat bebas pajak 500 juta? Tidak perlu, Bu. Jadi KLU itu kan macam-macam ya. Kalau Ibu mau ganti KLU itu boleh, tetapi dalam hal Ibu mau menggunakan UMKM itu tidak perlu, gitu. Kecuali perusahaan yang beda. Ini pribadi. Kalau pribadi bebas saja. Mulai Januari ini Ibu sudah boleh mulai melaporkan yang namanya realisasi omset. Nanti kalau sudah lewatnya 500 juta langsung bayar 0,5%. Jadi nggak perlu ganti KLU, nggak ada surat yang mesti dikirim, nggak perlu. Tapi kalau Ibu memang sudah berubah dari pegawai swasta menjadi pedagang, ya boleh lah dibikin KLU, perubahan KLU boleh dilakukan. Tetapi orang tidak akan gara-gara KLU-nya lama terus nggak boleh UMKM, itu nggak begitu. Jadi semua orang boleh UMKM kalau memang kenyataannya dia UMKM, gitu Bu. Nggak ada masalah, gitu. Terima kasih Bu Maria, semoga membantu ya. Oke, Bapak Herman 3490. Malam Pak Awan, 2021 saya dapat insentif pajak. Apa bisa saya batalkan aja insentifnya dan mulai setorkan pajaknya dan naikin omset tiap bulannya? Apa itu bisa jadi tanda tanya sama orang pajak atas omset tersebut? Oke, jadi 2021 Bapak sudah lapor insentifnya, ya kan? Anggaplah Bapak lapor 100 juta, Bapak pajaknya seharusnya kan 0,5% 500 ribu. Bapak nggak bayarkan nih, Bapak sudah lapor realisasinya. Terus Bapak merasa, oh salah nih, harusnya gue punya omset 200 juta. Silahkan Pak, Bapak boleh menambah 500 ribu lagi bayar sekarang. Gitu Pak, nggak ada masalah. Dulu sudah lapor 100 juta, itu sudah biarkan saja, tidak perlu dibatalkan, itu sudah betul. Sekarang tinggal tambah lagi pembayaran 500 ribu. Gitu Pak, nggak ada masalah. Apakah itu jadi tanda tanya? Enggak dong. Orang pajak itu malah senang kalau kita bayar pajak gede Pak. Nggak pernah dalam karir gua, orang tuh bayar pajak terus dipertanyakan, lu kenapa bayar segini, kenapa malah nambah pajaknya? Nggak pernah Pak. Jadi tidak akan pernah AR tuh mempermasalahkan kalau kita bayar pajaknya naik, tidak pernah. Gitu. Kalau turun dikirim surat, kenapa lu pajak turun? Gitu. Atau turun terus jadi 0 gitu. Orang mungkin pensiun dan sebagainya dikirim surat tuh, kenapa jadi 0 gitu. Tetapi nggak pernah orang bayar pajak naik terus dipermasalahkan tuh tidak pernah. Gitu Pak. Jadi tenang aja Pak. Kalau Bapak mau jadi orang jujur, mau nambah pajaknya, itu bagus. Luar biasa, Pak. Bagus sekali. Terima kasih, Pak Herman. Semoga membantu ya. Oke. Bapak Alif N. Mas Awan, izin tanya. Terkait dengan PP 23 final UMKM 0,5%, apakah ada perpanjangan lagi ya?
Perpanjangan lagi maksud Bapak itu perpanjangan insentif ya Pak ya? Setahu saya sampai hari ini ya belum ada perpanjangan insentif yang 0,5% UMKM. Kemarin kan heboh tuh, 2 hari yang lalu Ibu Sri Mulyani bilang akan diperpanjanglah untuk insentif UMKM. Begitu kita baca PMK-nya, tidak ada tuh sama sekali yang membahas mengenai yang UMKM 0,5%. Jadi kayaknya sih nggak ada. Kalaupun ada, pasti nanti akan diupdate. Sejauh ini belum ada untuk perpanjangan insentif itu Pak. Gitu. Semoga membantu ya Pak Ali. Bapak Yoas WBDRT. Malam Pak, ada asuransi 2020 belum dilapor. Kalau lapor langsung di SPT 2021 bagaimana? Saran saya sih Pak, lapor ke PPS saja. Kan asuransi kan nggak besar nilainya kan, bayar 14%. Kita nyumbang buat negara, kan bagus Pak. Gitu. Kalau Bapak masukin ke SPT 2021, takutnya suatu hari orang pajak ketemu datanya, loh ini kan ada harta 2020, kenapa nggak lapor ke PPS? Nanti malah jadi masalah Pak. Begitu. Kalau Bapak ada budget, mending ke PPS dulu, baru lanjut ke SPT gitu. Tapi kalau betul-betul nggak ada budget nih, ya silakan saja sih Pak, mau langsung ke 21 gitu. Tetapi kalau mau aman, lebih baik ke PPS saja Pak. Kita bantu nyumbang negara juga Pak. Karena memang benar, memang kita salah kan gitu Pak. Gitu. Semoga membantu ya Pak Joas. Oke, Bapak Alki 22. Jika saya SPLN, wajib pajak luar negeri ya, tapi juga sebagai komisaris pasif di perusahaan di Indonesia, apa wajib lapor SPT walaupun tidak ada pemasukan dari perusahaan tersebut? Wajib lapor Pak. Kalau Bapak punya NPWP di Indonesia, walaupun Bapak sedang bekerja di luar negeri, Bapak tetap harus lapor SPT. Boleh nihil kok, lapor nihil nggak apa-apa Pak. Tapi kan kalau di luar negeri ada penghasilan nih, penghasilan itu tetap dilapor di Indonesia, di SPT kita, sebagai yang bukan objek pajak lainnya. Gitu Pak. Jadi selama pegang NPWP dan NPWP-nya itu statusnya aktif, maka itu tetap harus lapor dimanapun orang itu. Gitu. Kecuali sudah non-efektif. Kalau sudah statusnya NE, ya sudah nggak usah lapor lagi. Gitu Pak. Semoga membantu ya Pak Alki. Bapak CKR 19600. Kak, saya mau lapor realisasi investasi untuk dividen atas saham. Saya sudah beli ORI, namun di menu laporan yang ada sukuk bukan ORI. Apakah ORI itu termasuk surat berharga negara Republik Indonesia? Termasuk Pak, termasuk. Setahu saya termasuk ya. ORI itu kan obligasi Republik Indonesia, itu SBN. Termasuk Pak, nggak ada masalah sih kalau saya bilang. Gitu. Saya mau ngomong tuh ya Pak CKR. Bapak CKR, bukankah ORI itu surat hutang bukan surat berharga? Ya, surat hutang itulah surat berharga. Sebuah surat isinya itu hutang, ini berharga, ini bernilai. Nah, surat hutang itulah surat berharga, gitu Pak. Semoga membantu Pak. Sama seperti surat sertifikat rumah, sertifikat yang lain, surat hutang itu surat berharga, gitu Pak. Semoga membantu ya Pak. Bapak Iman Santoso, malam orang pribadi belum PKP, ternyata pembelian sudah di atas 4,8 M. Kalau pembetulan SPT pakai tarif 117 boleh tidak? Boleh saja Pak, silakan kalau mau pembetulan SPT, tapi silakan nih langsung Bapak jadi PKP. Saran saya nggak usah Pak. Cari gara-gara. Jadi mending Bapak sekarang bikin CV atau bikin PT, alihkan sebagian atau seluruh omset itu ke CV PT tersebut. Sehingga pribadi Bapak tetap bukan PKP gitu. Jangan PKP pribadi, itu haram. Menurut saya ya, pendapat pribadi. Gitu Pak. Jadi nggak usah pembetulan. Kalau saya sih Pak ya, menurut saya, daripada Bapak pembetulan, tahu-tahu nanti jadi PKP jabatan, mending nggak usah. Lapor ke tahun depan aja, tahun depan masukin ke CV atau PT. Gitu Pak. Pendapat pribadi ya teman-teman. Gitu. Saya mau membantu Pak Iman. Bapak Alif N. Kalau CV berarti setelah PP23 final UMKM ini habis, balik lagi ke tarif 11% ya Mas Awan untuk CV omset di bawah 4,8. Dalam kurung 22% kalikan 50% fasilitas. Betul Pak? Betul Pak Alif. Ya. Jadi kalau sudah kembali ke tarif normal, walaupun omset di bawah 4,8 sudah menggunakan tarif PPh biasa yang 22%. Kalau di bawah 4,8 dapat 11%. Diskon 50%. Terima kasih Pak Alif. Saya mau membantu Pak. Bapak atau Ibu Itmihaha. Bang tanya, kalau ada harta tidak bergerak, misalnya rumah tahun 2006, belum pernah ikut TA yang pertama, maka saya ikut PPS bagian 1, jawabannya iya, PPS kebijakan 1. Ya Bang,
Nah, boleh pakai harta perolehan 2006, NJOP 2006 atau NJOP 2015. Oke. Kebijakan 1 menggunakan NJOP 2015 gitu, Bu. Jadi, seperti kita ketahui ya bahwa kalau orang tidak ikut TA yang 2015 tapi ada harta sebelum 2015, maka harta ini boleh dia lapor kebijakan 1, boleh juga dia langsung lapor ke SPT 2021 tidak kena pajak. Gitu ya. Kalau Ibu masih bingung, cek ke video-video yang berikutnya sebelumnya. Ya, video YouTube sebelumnya bahwa harta di bawah 2015 itu kalau dia nggak ikut TA, maka sesungguhnya itu sudah bukan objek pajak lagi, gitu. Tetapi DJP memberikan saran dan memberikan kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan kolega istilahnya ya, memberikan kebijaksanaan kolega supaya ini boleh dilaporkan ke kebijakan 1. Jadi Ibu silakan lapor ke kebijakan 1 menggunakan NJOP 2015, gitu Bu. Kalau ada budget, ya. Semoga membantu Bu. Bapak Alki, jika saya UMKM dan omset setahun 600 juta, apa berarti pajaknya dihitung dari 100 juta? Dalam kurung 600 kurang 500 juta. Betul Pak, mulai tahun 2022 ya. Begitu. Betul Pak, betul. Jadi kalau omset Anda berapa, kurangin dulu 500 juta, nah selebihnya inilah yang kena pajak 0,5%. Gitu. Tapi bayarnya tetap per bulan ya, Bapak Ibu, bukan per tahun ya, tetap per bulan. Dan setiap bulan harus ada laporan setiap bulan, laporan realisasi omset. Oke, bagaimana bentuk formulirnya kita belum tahu. Gitu. Semoga membantu ya Pak Alki. Ibu Ugli Meme 1991. Malam Pak, kalau rekening di 2014 ikut skema 1. Kalau 2016 ke 2020 tidak lapor di SPT tahunan, apakah bisa lapor di PPS skema 1? Oke. Jadi skema 1 itu melaporkan rekening pada kondisi 31 Desember 2015, Bu. Oke. Nah, dari 15 ke 2020 itu ada kenaikan berapa nilainya. Nah, kenaikan inilah yang masuk ke PPS yang skema 2. Gitu, Bu. Semoga masuk ya, membantu, Bu. Jadi, kita potong di 31 Desember 2015, saldo itu adalah masuk ke skema 1. Kenaikannya ke 2020 itu masuk ke skema 2. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Ibu Retno Budi Darmawan. Izin bertanya, Pak Awan. Apabila tidak ikut TA dan PPS, lalu ditemukan ada harta yang belum dilapor, apa betul dihitung ulang PPH di tahun pajak tersebut, lalu kena tarif PPH pasal 17 ditambah denda per bulan? Yes, betul Bu. Jadi kalau nggak ikut TA, nggak ikut PPS, itu berlaku ketentuan yang biasa, ketentuan umum yang pasal 17. Gitu Bu. Terima kasih Bu Retno. Ibu Ugri Meme, Pak, kalau jual beras omset per bulan 800 juta, apa tetap bayar 0,5%? Harusnya udah enggak. Jadi kalau udah di atas 4,8 M setahun, maka dia bukan PKP karena jual beras ya. Jual beras bukan PKP, tetapi perhitungan pajaknya sudah bukan 0,5% lagi. Gunakanlah PPH yang normal, yang pasal 17. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke, Ibu Siandayani 59. Pak Awan, kalau warisan dari kakek untuk anaknya ini meninggal kecelakaan. Terus anak ini masih umur 15 tahun, tapi nama tanah warisan itu masih nama kakeknya bagaimana? Oh, maksudnya si kakek kasih ke anak ini meninggal. Anak ini punya anak lagi kali maksudnya Bu ya. Anak ini punya anak lagi umur 15 tahun, tapi barang ini masih atas nama kakek. Nggak ada masalah Bu. Kalau memang begitu kenyataannya, nanti si anak ini yang umur 15 tahun ini tinggal lapor SPT bahwa dia terima warisan dari bapaknya, bukan dari kakek ya, bukan dari kakek, dari bapaknya, gitu. Jadi kita nggak usah peduli dengan nama di dokumen, guys. Jadi nama di dokumen itu nggak penting. Yang penting ini barang siapa yang punya dan ini barang dari mana. Kalau ini barang dari bapaknya, diwariskan oleh bapaknya yang meninggal itu, tidak masalah. Dia langsung boleh laporkan ke SPT-nya dia. Walaupun itu nama kakeknya, nama buyut, nama siapapun nggak peduli, gitu. Gitu Bu ya. Cuma nanti dia mesti jelaskan ke orang pajak bahwa ini barang sudah dikasih oleh kakek ke papa saya di tahun sekian. Dari papa kasih ke saya ketika dia meninggal. Mesti dijelaskan seperti itu kalau nanti dipanggil sama orang pajak. Gitu Bu. Semoga membantu ya Bu. Ibu Yeni Susanti Chan. Bu Yeni ya. Berarti untuk pelaporan UMKM, tunggu format pelaporannya ya kok. Ya betul Yan, betul. Jadi sampai hari ini 31 Januari masih belum terbit PMK yang mengatur
bagaimana sih format laporannya, cara lapornya bagaimana, di tanggal berapa, di menu apa, belum ada, belum terbit ya. Jadi kita tunggu ya, hanya Ibu Sri Mulyani dan Tuhan yang tahu kapan PMK-nya akan terbit. Gitu. Kita tunggu ya, kan. Mudah-mudahan sih dalam 1-2 hari udah terbit sih. Mudah-mudahan gitu ya. Oke, terima kasih ya, semoga membantu. Ibu atau Bapak M. Liyis, cara lapor asuransinya gimana ya Pak Awan? Asuransi dilapor senilai uang tunai atau senilai investasinya. Jadi nilai investasinya itu yang dilapor di SPT ataupun dilapor di PPS sesuai dengan kondisi Desember tahun tersebut. Gitu, Pak. Jadi sekarang banyak sekali investasi terselubung dalam bentuk asuransi. Namanya asuransi jiwa, tetapi ada nilai tunainya. Namanya asuransi diri guna, ada investasinya. Jadi mending tanya ke agen asuransinya, berapa sih nilai investasi atau nilai tunainya. Nah, itulah dilapor ke SPT atau ke PPS. Bukan seluruh preminya, bukan. Tapi nilai tunai atau nilai investasinya. Gitu. Semoga membantu ya, Bu Milis. Oke, Bapak Alif. Terima kasih Mas Awan penjelasannya. Terima kasih Pak, sama-sama Pak Alif. Bapak Herman 3490. Berarti omset insentif ditambahkan aja ya yang dibayar selisih pajaknya. Betul Pak, betul. Jadi yang sudah dilapor di insentif seperti itu saja, Bapak tambahkan pembayarannya. Gitu. Nanti yang diakui di SPT ya total seluruhnya. Gitu Pak. Gitu Pak Herman, semoga membantu ya Pak. Ibu Mer Evil. Kok mau tanya, saya ada asuransi di luar negeri, tapi karena lapse tidak tercover lagi. Apakah harus lapor PPS? Karena saya tanya nilainya di bawah 200 USD. Lapor aja Bu, 200 USD nggak apa-apa dilapor. Jadi intinya itu asuransi masih, walaupun sudah lapse, tapi masih ada nilai kan? Kalau masih ada nilai 200 USD, ya sudah kita lapor senilai itu. Gitu. Kalau udah nggak ada nilai, kalau sekarang Ibu tutup dan kemudian ada biaya admin dan sebagainya yang hilang duitnya, nggak akan balik lagi, ya udah nggak usah lapor. Gitu Bu. Jadi yang dilapor adalah yang senilai masih tersisa nilai tunainya. Gitu Bu. Semoga membantu ya Bu Mer. Ibu Shelin Chandra 168. Kami sudah ikut PPS skema 2, tapi belum semua karena masih mengumpulkan data. Jika ditemukan harta di antara masa PPS, apakah dikenakan tarif 30%? Tidak mungkin. PPS itu dibiarkan dulu sampai 30 Juni, nanti setelah itulah baru mulai yang namanya proses pencarian, proses pembantaian, atau proses apa ya istilahnya, proses memburu wajib pajak itu nanti setelah PPS selesai. Itu pun yang belum ikut PPS dulu yang dikejar. Yang sudah PPS santai dulu, slow. Gitu Bu. Jadi santai ya Bu. Sampai 30 Juni tidak akan ada namanya ditemukan sekian terus mesti bayar tuh nggak ada. Kecuali yang belum ke PPS. Yang belum ke PPS tuh kena periksa masih ada, SP2DK masih terbit, begitu-gitu sih Bu. Tapi sudah ke PPS santai aja. Jadi nanti tunggu waktu sampai Juni santai aja, kumpulin data dengan lengkap, boleh dilaporkan di PPS. Gitu Bu. Jadi yang dimaksud denda 30% itu setelah PPS. Setelah PPS ditemukan, nah itu baru kena denda 30%. Gitu Bu. Terima kasih Bu Shelin. Semoga membantu ya. Bapak CKR 19600. Kak, kalau anak sudah umur 24 tahun, tapi belum punya NPWP, sekarang dia sudah bekerja di luar negeri, apakah income-nya harus masuk ke SPT orang tua? Tidak usah dan nggak perlu, Pak. Kalau saya bilang, kalau menurut pendapat pribadi gue ya, kalau dia tidak berencana balik ke Indonesia, udah uangnya taruh di luar saja. Nanti kalau dia mau balik, baru dibawa pulang. Kalau dia nggak mau balik, ya udah uang di luar, nggak usah lapor di Indonesia. Gitu Pak. Jadi itu uang dia ya udah lapor di dia aja, nggak usah lapor di orang tua. Gitu Pak. Terima kasih Pak CKR. Ibu atau Bapak It's Honey. Malam kok. Maaf mau bertanya, kalau saham suami saya yang sudah meninggal, tetapi saya nggak dapat apa-apa dari saham PT tempat suami saya bekerja. Jika tidak dialihkan dan saya juga tidak mau sahamnya masuk dalam SPT saya harus bagaimana ya kok? Trims. Oke. Jadi si suami punya saham di sebuah perusahaan dan ibu sudah yakin bahwa saham ini nggak akan menghasilkan apa-apa buat ibu. Gitu ya. Kalau gitu nggak ada masalah, nggak usah laporkan. Kalau suatu hari orang pajak menemukan ya, ditemukan sebuah data ibu atau suami ibu pernah punya saham di PT ini senilai sekian, kenapa nggak dilaporkan di SPT maupun PPS? Gampang Bu, ibu balas suratnya pakai sebuah surat pernyataan. Saya menyatakan bahwa uang itu bukan milik saya dan saya tidak mengakui uang itu milik saya. Silakan kejar PT tersebut, silakan ambil barang tersebut di PT itu. Gitu Bu, beres. Jadi bukan barang kita, nggak usah diakui. Barang kita akui. Gitu. Kita nggak peduli nama siapa ya. Kalau bukan barang kita atau kita merasa kita nggak mau mengakui,
Walaupun itu nama kita, nggak usah peduli. Suatu hari kita bikin surat pernyataan itu bukan barang saya, silakan diambil. Gitu. Tapi kalau barang kita, walaupun nama orang lain, kita harus akui sekarang juga di PPS ataupun di SPT. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke. Bapak Yos BDRT. Karena saya bayar preminya kan dari penghasilan yang sudah dipotong pajaknya. Hanya lupa lapor. Bagaimana, Pak? Nah, kalau Bapak yakin semua penghasilan Bapak sudah dilaporkan di kantor, di kantor sudah dipotong PPh 21, tidak perlu ikut PPS, Pak. PPS itu buat orang yang memang sengaja menyembunyikan harta atau penghasilannya. Tetapi kalau Bapak sudah punya penghasilan, sudah dipotong semua oleh kantor, nggak usah ke PPS. Bapak tinggal langsung laporkan pembetulan SPT saja. Gitu, Pak. Boleh pembetulan SPT bertahun-tahun ke belakang juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah, Pak. Yang jadi masalah itu orang-orang yang punya penghasilan disembunyikan. Terus penghasilan itu menghasilkan harta, nah hartanya dia bingung mau masukin kemana. Nah, itu. Kalau Bapak sudah dipotong pajak dari kantor, santai, Pak, aman. Nggak usah PPS. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya. Ibu Maria 8888M. Penghasilan reksadana 2021 yang ikut PPS skema 2 boleh ditambah ke saldo per 31 Desember 2021 untuk laporan SPT tahunan 2021. Jawabannya boleh-boleh saja, Pak. Bu. Ya, boleh-boleh saja. Jadi, reksadana dilapor di PPS. Tapi bunga reksadana di tahun 2021 itu boleh masuk ke SPT 2021. Boleh, Bu. Terima kasih, Bu Maria. Bapak Cardi, malam kok, ya Pak. Kalau Bapak mau hibah rumah ke anak, padahal anaknya kerja di Singapura dan statusnya masih WNI. Pertanyaan, 1, apakah anaknya perlu bikin NPWP? Jawabannya iya. 2, jika perlu bikin NPWP, kapan anaknya wajib punya NPWP? Setelah dia mau laporin ini, kalau dia sudah terima rumah ini, maka dia sudah perlu bikin NPWP, dia laporkan rumah ini, dan mulai sekarang dia perlu lapor SPT tahunan setiap tahun. Dan dia perlu laporkan penghasilan dia di Singapura itu. Dia laporkan ke SPT-nya dia. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak Cardi. Oke. Bapak JK 55LH. Kalau PPS skema 2, deklarasi cash. Lalu, kalau cash itu diputar bisnis, masuk tabungan di 2021. Jadi, tabungan itu masuk ke SPT 2021 apa enggak? Kan itu uang putaran cash yang di PPS skema 2. Jawabannya tidak, Pak. Semua harta PPS, walaupun sekarang sudah berubah bentuk, berjungkir balik dan sebagainya, semua dilapor ke SPT 2022. Bukan di SPT 2021. Gitu. SPT 2021 hanya melanjutkan SPT 2020 ditambah penghasilan 2021 dan harta yang dihasilkan dari penghasilan 2021 saja. Sedangkan harta PPS, walaupun dia berubah bentuk di 2021, tetap dilapor ke SPT 2022. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Oke, Bapak Ibu Mer, Eiffel. Kok nilai tabungan tidak sesuai dengan di SPT? Misal di SPT 10 juta, tapi saldo sebenarnya 5 juta. Harus bagaimana ya? Nomor rekening itu sama, cuman tidak dicantumkan nomor rekeningnya. Oke, kalau di SPT itu nilainya di bawah dari yang sebenarnya, itu biarkan saja, Bu. Biarkan saja, nanti di SPT 2021 tinggal diubah yang sesuai kondisi sebenarnya. Tetapi kalau nilai di SPT itu lebih kecil daripada yang sebenarnya, maka yang selisih itu perlu masuk PPS gitu. Tetapi kalau di SPT sudah lebih besar daripada yang sebenarnya, ya betul ya, di SPT sudah lebih besar daripada yang sebenarnya, maka nggak ada masalah. Langsung nanti diperbaiki di SPT berikutnya aja, di SPT 2021. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Evil. Bapak Daniel Elia. Pak Awan, saya mau tanya. Saya dapat warisan di Desember 2021. Sebagian Januari 2022 dan ini belum beres semua. Lapor pajaknya dimasukin tahun ini atau tahun depan, Pak? Oh, oke. Bapak laporkan di SPT 2021 yang kondisi sudah Bapak miliki di Desember 2021. Kalau yang baru dikasih di Januari ini, 2022, itu lapor ke SPT 2022 di tahun depan, tahun 2023, gitu, Pak. Jadi nggak ada masalah sih, potong aja tanggalnya. Tanggal 31 Desember 2021, sudah yang mana yang sudah menjadi milik Bapak, gitu. Nggak ada masalah sih kalau warisan. Terima kasih, Pak Daniel. Oke. Bapak Rudi Andres 01. Pak, mau tanya, misalkan ada perolehan rumah di tahun 2018. Kita mau ikutkan PPS kebijakan 2. Di sana tahun perolehan kita isi 2018 atau 2020. Oke, jawabannya adalah 2018.
sesuai dengan tahun perolehannya, Pak. Oke. Tetapi rumah ini ketika dilapor di SPT 2022 nanti, perolehannya adalah tahun perolehan 2022. Itu, Pak ya. Semoga masuk ya, Pak. Jadi di PPS kita melakukan nilai atau tahun perolehan yang sebenarnya, tetapi ketika harta ini masuk ke SPT 2022, dilapor sebagai harta perolehan 2022. Itu perintah undang-undang. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Rudi. Oke. Bapak Alki, 22. Apakah seorang pegawai yang penghasilannya hanya berasal dari gaji dan sudah dipotong PPh 21, tapi di SPT tidak pernah lapor harta rekening bank, apa perlu ikut PPS atau pembetulan SPT saja? Tidak perlu PPS, Pak. Langsung pembetulan SPT saja. Beres. Santai saja. Santai. Jadi, untuk semua orang yang penghasilannya sudah jelas-jelas dipotong dengan clear, dengan jelas oleh perusahaan tempat dia bekerja, PPS nggak ada guna, nggak perlu PPS sama sekali. Mubazir. Langsung pembetulan SPT seperti biasa saja. Gitu, Pak. Santai, Pak. Makasih, Pak Alki. Oke, Bapak Idmi Haha. Pak, kalau belum ikut TA, mau lapor barang tidak bergerak, mau ikut bagian 2 boleh, atau harus bagian 1 ya? Kalau boleh bagian 2 berarti boleh pakai harga perolehan. Iya, boleh, Pak, boleh. Tapi kalau dia perolehan 2015, perlu masukin ke yang bagian 1, yang kebijakan 1. Kalau perolehannya 2016-2020, masuk ke kebijakan 2. Gitu sih, Pak. Jadi, lihatlah tahun perolehannya. Kalau dia di bawah 2015, dia boleh masukkan ke kebijakan 1. Gitu, Pak. Semua membantu ya, Pak It. Susanti Vini, Ibu Susanti. Yang dimaksud UMKM, omset di bawah 4,8 M itu dagang apa saja? Semua dagang boleh, kecuali jasa ya. Kalau jasa seperti saya, konsultan, dokter, pengacara, agen asuransi itu nggak termasuk, itu bukan. UMKM itu hanya untuk pedagang barang. Dia beli barang, dia jual barang, gitu loh. Dia beli barang, dia jual barang. Nah, itu namanya pedagang. Itulah UMKM. Gitu. Kalau omset dagangan dia di bawah 4,8 M, maka dia UMKM. Kalau di atas 4,8 sudah bukan UMKM. Gitu, Bu. Pedagang ya, bukan jasa. Kalau main jasa seperti dokter, pengacara, konsultan, agen asuransi, MLM, itu udah bukan. Itu beda. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu Susanti. Ibu Cynthia Nelly, Pak, salam dari Binjai. Ya, salam. Si Nelly, teman saya. Dari Bangka. Bangka apa Binjai? Oke. Udah pada liburan nih, teman-teman. Oke. Ibu M. Liyis, kalau asuransi jiwa tak perlu bayar pajak ya, Pak? Sebenarnya bukan nggak perlu bayar pajak, Bu. Asuransi jiwa kan sifatnya hangus. Karena dia sifatnya hangus, dia itu bukan harta. Kita nggak mengaku ini sebagai harta, karena sifatnya hangus. Gitu. Tetapi kalau asuransi yang ada investasinya, maka nilai investasinya itu perlu kita laporkan ke harta kita. Bukan kena pajak loh, tapi perlu dilaporkan sebagai harta kita. Gitu sih, Bu. Nah, kebetulan PPS ini adalah pajak atas harta. Oleh karena itu, kalau dia belum dilapor di PPS, di SPT, maka dia perlu masukin ke PPS, maka dia kena pajak. Gitu. Makasih Bu Mili, semua membantu ya. Ibu atau Bapak It's Hanis. Malam kok, kalau direktur PT meninggal, apa pajaknya harus dibayar oleh ahli warisnya, sedangkan wajib pajak pribadinya sudah dihapus? Kalau udah dihapus, sudah nggak perlu, Bu. Yang dimasukkan ini pajak apa nih yang dimaksudkan? Kalau dia sudah meninggal kan sudah nggak ada penghasilan lagi. Kecuali setelah dia meninggal tetap dikasih gaji. Nah, itu si ahli warisnya itu mesti bayar pajak PPh 21. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya. Bapak Raymond siap. Pak Awan, kalau tabungan harus ditulis berdasarkan per bank atau per rekening? Jawabannya per rekening, Pak. Bagaimana dengan saham dan reksadana? Harus ditulis per agen atau per jenis? Itu jawabannya bukan per jenis, tetapi per broker. Atau gimana? Ya. Jadi kalau rekening, laporkanlah per nomor rekening. Jadi kalau di bank ada 10 rekening ya 10 baris. Gitu. Supaya apa nih? Supaya gampang. Kita gampang. Buat kita sendiri gampang gitu. Per rekening kita lapor nilai saldo akhirnya. Kalau reksadana, jangan per jenis item reksadananya, bukan. Per broker. Jadi per broker nilainya berapa, ya udah itu yang dilaporkan. Sama seperti saham juga. Jangan satu persatu sahamnya, enggak. Tetapi per broker. Per brokernya berapa, nilainya itu kita laporkan. Gitu, Pak. Semoga membantu ya. Bapak Bits SBY. Penghasilan luar negeri yang sudah dipotong pajak dilaporkan di SPT tahunan bagian mana ya? Kalau saya laporkan di bagian yang bukan objek pajak yang paling bawah, Bu.
lampiran 3 yang bukan objek pajak yang paling bawah, yaitu di bagian bukan objek pajak lainnya. Gitu. Itu kalau luar negeri ya, Bu. Dan orang itu sudah berada di luar negeri lebih dari 183 hari, gitu ya. Dan dia tidak punya penghasilan di Indonesia. Kalau dia punya penghasilan di Indonesia, itu jadi kacau balau, jadi mesti gabung dulu ke SPT ke penghasilan biasa. Gitu. Saya mau membantu ya, Bu. Oke. Bapak Chardise, malam. Kalau Bapak mau hibahkan rumah ke anak padahal anaknya bekerja di Singapura dan statusnya masih WNI. Pertanyaan 1, apakah anaknya perlu bikin NPWP? Oh, tadi sudah jawab, perlu. 2, jika perlu bikin NPWP, kapan perlu bikin NPWP-nya? Segera, kalau bisa sekarang. Dan sebaiknya, jika tidak perlu bikin NPWP, bagaimana cara melaporkan atas penghasilan sama rumah? Ya, agak susah, Pak. Jadi, mending dia lapor NPWP sekarang, dia bikin NPWP sekarang, dia laporkan rumah tersebut dari warisan orang tuanya, dan dia juga melaporkan penghasilan dia di Singapura itu ke SPT-nya dia. Gitu. Kalau dia sudah di luar negeri lebih dari 183 hari, maka penghasilan dia di luar negeri itu sudah bukan objek pajak lagi di Indonesia. Jadi tinggal laporkan di Indonesia, tidak kena pajak lagi. Gitu, Pak. Saya semoga membantu ya, Pak Chardi. Ibu Ugli Meme, terima kasih Pak Awan. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ibu Syalin Chandra 168. Pak Awan, kalau ikut PPS skema 1, 200 juta. Pada tahun 2022, sisa 100 juta. Jadi di SPT 2022 dimasukkan RP 200 atau 100 juta. Jawabannya 100, Bu. Jadi di SPT 2022 kita udah nggak mau peduli dengan PPS. Kita udah nggak mau peduli dengan SPT 21. SPT 2022 pada yang kita laporkan adalah saldo terakhir sesuai kondisi 31 Desember 2022. Gitu, Bu. Jadi kita nggak usah pusing mengenai PPS lagi. SPT 2022 dilaporkan sesuai kondisi 31 Desember 2022. Gitu, Bu. Saya mau membantu ya, Bu. Bapak Iman Santoso. Bang Awan, itu kolom PPS bagian B, saya bingung. Nilai pokok hutang maksudnya gimana ya? Terus misalnya pinjam 1M, dibeli aset sebagian, modal barang. Nanti kolom bagian A gimana penulisan nilai hutangnya? Oke, jadi Bapak ada hutang. Yang dimaksud dengan nilai pokok hutang itu adalah nilai pokok hutang di luar bunga. Gitu, Pak, di luar bunga. Ini untuk kasusnya KPR. Jadi ada orang KPR, nilainya KPR-nya 1M. Tapi kan kalau dia bayar selama 10 tahun, 1M bisa jadi 2M, ya kan? Jadi berapa nilai hutangnya? Bukan 2M loh, tetapi 1M saja. Yaitu senilai pokoknya saja, bukan bunga. Bunga nggak termasuk. Itulah yang dimaksud dengan nilai pokok hutang, gitu, Pak. Di luar bunga, di luar biaya-biaya admin dan sebagainya, gitu. Nah, terus kalau dia pinjam uang dari bank 1M, 1M ini dibelikan barang dan sebagainya, beli barang dagang, beli barang apapun gitu ya. Bagaimana lapornya? Nah, hutang dilapor 1M, terus barangnya dia lapor di bagian A sebagai barang dagang, persediaan barang dagang senilai sekian gitu. Nah, barang dagangnya sekian, hutangnya sekian, maka netnya itulah yang kena pajak. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Ini hitung-hitungannya mungkin agak rumit, tapi memang begitu caranya. Jadi laporkanlah harta dari hutang itu, laporkan juga hutang itu. Kalau skema 2 itu bisa full 100%, kalau skema 1 hutang hanya boleh 50% saja. Gitu, Pak Iman. Semoga membantu, Pak Iman. Bapak Yos, baik Pak Awan, terima kasih penjelasannya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Bapak JK 55LH. Polis asuransi Wahana Arta yang sudah disita negara, apa masuk SPT 2021 nilai uangnya? Kalau Ibu sudah lapor di SPT 2020, maka kenapa tidak dilaporkan lagi ke 2021? Siapa tahu uangnya balik. Kan nggak ada masalah. Gitu. Jadi kalau sudah dilapor di SPT 2020, maka tinggal dilanjutkan saja di SPT 2021. Nggak ada masalah. Gitu. Tetapi kalau belum dilapor, nah ini menjadi objek PPS dong. Nah, Ibu boleh pilih. Mau lapor ke PPS boleh. Kalau nggak lapor di PPS, suatu hari kalau ketahuan, ya udah suruh pajak ambil aja tuh barang. Gitu. Nggak ada masalah. Karena kan kita sudah tidak akui, sudah nggak ada barangnya. Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Bapak Chardise, malam bertanya lagi. Jika tidak ikut TA sebelumnya dan ada harta di tahun 2015 belum dilaporkan. Jadi mau ikut skema 1 atau 2 atau tidak perlu dilaporkan. Oke. Jadi harta 2015 tetapi dia tidak ikut TA. Nah, seperti yang kita sudah jelaskan beberapa kali bahwa harta ini sebenarnya sudah tidak bisa kena pajak lagi.
Gitu. Kalau mau dilaporkan ke SPT 2021, silahkan saja. Tidak usah kena pajak lagi. Tetapi, alangkah baiknya, kalau menurut saya nih ya, kalau kita punya budget, laporkanlah ke skema 1, Pak. Bayar 8%. Gitu. Di DJP sendiri, di Dijen Pajak juga sama. DJP mengencourage atau mendorong kita untuk melaporkan ke kebijakan 1. Gitu, Pak. Itu bukan perintah, bukan juga kewajiban, bukan juga undang-undang, tetapi disarankan. Jadi tidak dilarang istilahnya, atau istilahnya diperbolehkan untuk ikut ke skema 1, kebijakan 1. Gitu, Pak. Saya mau ngomong itu ya, Pak. Tergantung budget sih. Oke, Bapak Yusrizal Yu. Pak mau tanya, 1. Anak menerima warisan rumah dari orang tua, sedangkan kita tidak tahu apakah rumah tersebut sudah dilaporkan di SPT atau belum. Itu sebaiknya bagaimana, Pak? Paling gampang, Pak, nggak usah pusing, laporkan ke PPS. Beres. Gitu, Pak. Karena nanti jadi masalah kalau kita bingung nih, dulu dilapor apa enggak nih. Sekarang kita mau laporkan ke SPT mendadak, tiba-tiba muncul, orang pajak kan nggak mudah menerima dong. Nanti dia mau tanya macam-macam, ribet. Mending anak itu langsung laporkan ke PPS saja. Bayar pajaknya 14%. Gitu, Pak. Tapi kan bisa pakai nilai wajar kan kalau dia warisan di skema 2. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Bapak CKR 19600. Kak, saldo tabungan 2020 sebesar 100 di PPS. Saldo tersebut pada akhir 2021 menjadi 120. Apakah pada SPT 2021 boleh dilapor sebagai 120 sesuai kenyataannya? Tidak. Di SPT 2021 yang dilapor adalah penghasilan 2021 saja, yaitu 20 itu. Gitu. Jadi di SPT 2021 dilaporkanlah SPT tabungan itu sebesar 20 saja. Memang salah, memang nggak sesuai kenyataannya, tapi memang begitu caranya sih, Pak. Gitu. Nanti di SPT 2022 barulah dilapor sesuai dengan kondisi nanti di Desember 2022. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Bapak Raymond Siak. Pak Awan, jika contoh kita PPS senilai 1 miliar, berarti di 2021 ada selisih 1 miliar dari keadaan yang sebenarnya. Betul. Potensi sanksi untuk 2021 bagaimana? Dan berapa besar? Nggak ada sanksi, Pak. Nggak ada masalah. Jadi, kalau ditemukan di tahun 2021 nih orang pajak kirim surat, ditemukan sebuah rekening senilai 1 miliar yang belum dilapor di SPT 2021. Bapak tinggal balas suratnya, bilang, oh saya sudah lapor tetapi di PPS. 1 miliar, ini buktinya, ada suketnya. Nah, harta ini akan saya laporkan di SPT 2022 sesuai dengan perintah undang-undang. Begitu, Pak. Nggak ada masalah, santai aja. Jadi, kalau yang jadi masalah itu yang belum dilapor. Itu masalah. Yang belum dilapor di PPS maksudnya. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Raymond. Siap. Oke. Bapak Gunawan Kurniawan. Pak mau tanya, jika PT berdiri tahun 2021 dan omsetnya di bawah 4,8 M, apakah boleh menggunakan PPh pasal final 0,5%? Makasih, Pak. Jawabannya boleh, Pak. Boleh menggunakan 0,5% selama 3 tahun berturut-turut. 2021, 22, 23. Boleh menggunakan 0,5% di 3 tahun ini, Pak. Gitu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Gunawan. Semoga membantu. Bapak Daniel Elia. Pak Awan, saya juga punya aset dalam bentuk cryptocurrency, tapi nilainya sedang turun jauh. Yang perlu saya laporkan di SPT adalah jumlah koinnya atau setara nilai rupiahnya saat ini. Terima kasih, Pak. Ya, jawabannya adalah laporkanlah nilai rupiahnya, Pak, bukan nilai koinnya ya. Nilai rupiahnya pada kondisi 31 Desember 2020. Kalau skema 2, PPS yang skema 2. Gitu, Pak. Jadi, nggak peduli nilainya hari ini berapa, pokoknya di Desember 2020, di 31 Desember, hari Kamis, 31 Desember 2020, itu nilainya berapa, itulah dilaporkan di PPS. Kalau nilainya bingung, udah lupa dan sebagainya, Bapak kira-kira aja. Gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Daniel. Kemudian, Ibu Nibits SBY. Dana pensiun luar negeri, kalau sudah cair, mau dilaporkan di PPS sekarang atau nunggu sampai cair baru dilaporkan di SPT sebagai apa? Dana pensiun di luar negeri. Oke, kita lihat kondisi Desember 2020, Bu. Tanggal 31 Desember 2020, kan waktu itu pensiun itu sudah keluar apa belum? Kalau dia belum keluar, maka laporkanlah dia sebagai setara kas lainnya, di keterangannya tulis dana pensiun luar negeri. Gitu. Senilai berapa? Senilai yang akan keluar nanti. Gitu, Bu. Di PPS, gitu ya. Gitu. Saya mau membantu ya, Bu. Oke. Bapak R. Harjon. Kalau karyawan sudah dipotong pajak PPh 21, tidak pernah lapor SPT, apa implikasinya selain denda?
nggak ada denda, Pak. Oh iya, denda ini doang, denda telat lapor gitu. Nggak ada implikasi apa-apa. Dia cukup lapor aja ke SPT tahunannya, boleh lapor mundur ke belakang, silahkan saja. Paling kena denda 100.000 per tahun, gitu doang sih, Pak. Karena kan telat lapor SPT. Gitu doang sih, nggak ada masalah. Kalau sudah dipotong oleh kantor PP 21, santai, Pak. Sudah aman. Gitu. Semoga membantu ya, Pak. Bapak Ian Saras. Malam kawan, orang tua saya dosen yang baru pensiun dan memiliki tabungan yang tidak pernah diisi di SPT. Pembetulannya bagaimana ya? Mulai tahun berapa? Nah, Bapak cek lagi ya di saldo rekeningnya 2021 berapa, 20 berapa, 19 berapa, 18 berapa, dicek terus, Pak. Sampai kira-kira ada angka yang agak kecil gitu. Nah, mulai tahun itulah Bapak pembetulan. Boleh pembetulan 2020, 19, 18, 17, 16, 15 gitu. Seterusnya boleh-boleh saja. Gitu. Tetapi sih sebenarnya kan batas kadaluarsa pemeriksaan adalah 5 tahun. Jadi Bapak cukup laporkan sampai mundur ke 2017 saja. Gitu, Pak. Jadi 2017, 18, 19, 20, 21. 5 tahun ini saja, Pak, cukup. Kalau mau mundur lagi sih boleh, tapi nggak perlu. Cukup 5 tahun maksimal. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak Ian. Oke. Ibu atau Bapak M. Liis, kalau kita terima uang penyakit kritis dari asuransi, tak perlu bayar pajak ya, Pak? Nggak perlu, Pak. Kalau asuransi sakit kritis, meninggal, terus masuk rumah sakit dan sebagainya, yang namanya klaim asuransi yang diakibatkan oleh sebuah resiko yang terjadi, maka itu bukan objek pajak. Ada di kolom lampiran 3 di laporan SPT kita, lampiran 3 bagian yang bukan objek pajak, ada satu baris yang namanya klaim asuransi. Laporkan ke situ, Pak. Jadi aman, nggak ada masalah. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Pak Raymond siap. Pak Awan, yang dimaksud klasifikasi kas setara kas apa-apa saja. Jadi kas itu kan ada uang tunai, tabungan, giro, deposito. Yang di luar ini tetapi kira-kira kas, maka itu masuk ke situ, Pak. Contoh cryptocurrency, mungkin ada saham tapi yang aneh-aneh gitu, nggak jelas gitu, itu boleh situ, gitu, Pak. Nah, pokoknya bukan uang tunai, bukan tabungan, bukan deposito, bukan giro, tetapi masih mirip-mirip dengan kas gitu. Nah, itu boleh masuk ke situ, gitu, Pak. Nggak ada masalah sih, bebas saja sih, Pak. Makasih, Pak Raymond ya. Bapak Rudi Andreas 01. Pak Awan, untuk pelaporan daftar harta bank. Daftar harta bank, pada kolom keterangan, apakah kita perlu perjelas juga nomor rekeningnya juga di SPT? Jawabannya iya. Kalau saya begitu. Kalau saya laporkan di bank apa, nomor rekeningnya berapa. Kalau perlu, nama siapa. Supaya apa? Ini mempermudah kita juga gitu. Saya juga mudah, si wajib pajak juga mudah. Nanti dia nggak bingung, ini rekening yang mana ya? Berapa nilainya? Betul apa nggak? Jadi nggak usah bingung. Kita tinggal lihat nomor rekeningnya berapa. Gitu, Pak. Lebih baik begitu, Pak. Itu paling aman. Kita mau jujur kan, jadi nggak ada masalah. Gitu, Pak. Semoga membantu, Pak Rudi. Bapak CKR. Kak, kita tabungan di SPT 2020 terlanjur 2 rekening di bank yang sama, digabung. Sekarang mau di PPS karena kurang dilapor. Gimana ya cara penyajiannya di form SPPH? Nah, Bapak pilih saja salah satunya. Salah satunya aja dimasukin ke PPS sebagai yang kurang dilapor. Itu aja sih, Pak, nggak masalah. Gitu. Ya, saya mau membantu ya, Pak. Bapak Cardi. Oke, terima kasih Pak Awan. Apakah ada pertanyaan bisa DM, Pak? Silakan Pak, mau DM saya boleh, mau hubungi saya di WA boleh. Saya boleh hubungi saya di website www.ta2022.com ya, www.ta2022.com. Bisa chat saya di WA di situ, gitu Pak. Terima kasih Pak Cardi. Ibu Selin, terima kasih Pak Awan. Sama-sama Bu. Oke. Ibu Maria 888. Ko Awan, setelah kita PPS skema 2, bila di SPT 2021 terdapat penghasilan atau harta ditemukan, kena tarik pajak berapa? Pasal 17. Ibu sudah lapor nih PPS skema 2. Ternyata ditemukan ada sebuah penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, gitu maksudnya Ibu ya. Maka itu kena 30%. Denda 30% plus 2% per bulan. Gitu Pak. Gitu Bu. Kalau sudah ikut PPS dan masih ada harta belum dilaporkan. Begitu maksudnya ya. Gitu. Terus ditemukan harta itu, nah maka kena 30% plus denda KUP yang 2% per bulan. Gitu Bu Maria. Semoga membantu ya. Bapak Iman. Oke deh, makasih Bang. Sama-sama Bang. Terima kasih. Oke, Bapak atau Ibu Hello Host. Malam Pak, suami pengusaha UMKM, omset di bawah 4,8 M. Terus istrinya ada kerja sama temannya,
ada jual tas bekas yang omsetnya melebihi 4,8 M per tahun. Apakah omset si istri digabung ke omset suami atau di dalam SPT suami? Jawabannya iya, Bu. Jadi digabung ya. Dalam rangka menentukan 4,8 M, suami istri itu digabung. Jadi maksimal hanya 2,4 saja per orang ini. Gitu, Bu. Jadi digabung ya, jangan salah teman-teman. Jangan sampai lu merasa suami boleh 4M, istri boleh 4M. Nggak bisa. Suami istri digabung dalam rangka menentukan PKP dan tidak PKP-nya. Gitu. Jadi sebaiknya si istri boleh bikin CV atau PT supaya terpisah. Gitu. Saya mau membantu ya, Bu. Oke. Bapak Cardi, oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. It's Hanis. Melanjutkan yang tadi kok. Kalau direktur PT sudah meninggal, ada pajak PT harus ditanggung oleh ahli warisnya. Sedangkan wajib pajak MPP pribadinya si direktur sudah dihapus. Apa yang dimaksud dengan pajak PT mesti ditanggung oleh ahli waris? Nggak bisa. Setahu saya, yang namanya PT dengan pribadi itu nggak ada urusan. PT punya hutang ya silakan PT-nya beresin, bukan pribadinya yang kena. Pribadi ini kan cuma direktur, cuma seorang pegawai, namanya direktur. Dia tidak bertanggung jawab atas masalah perpajakannya si PT. Seharusnya begitu ya, Bu. Ibu Ishanis. Tapi sepertinya direktur tersebut terdaftar di akte pendirian PT sebagai direktur. Apakah pajak PT-nya ahli waris direktur yang menanggung? Tidak. Nggak ada urusan. Jadi gua kerja di PT. Kebetulan nama gua direktur jabatannya. PT ini kalau punya masalah, hutang piutang ataupun pajak dan lain-lainnya, gua nggak nanggung. Yang nanggung si PT ini. Kalau PT nggak mampu untuk membayar, PT dipilotkan. Gitu. Jadi si pribadi nggak kena, nggak ada masalah. Memang seperti itu seharusnya ya, Bu ya. Gitu. Saya mau membantu ya, Bu. Ibu Hello Host. Tetap pakai 0,5%, terus istri pakai pembukuan. Apa dalam SPT suami nanti timbul perhitungan dua cara. Satu pakai 0,5% yang istri pakai cara progresif. Dalam satu laporan SPT-nya, teks atas masukannya. Tidak bisa. Suami istri ini kalau mau 0,5%, dua-duanya 0,5%. Kalau mau di pembukuan, dua-duanya pembukuan. Kalau mau PKP, dua-duanya PKP gitu, Bu. Nggak bisa harus dua-duanya, nggak bisa. Nggak bisa masing-masing gitu. Jadi dalam rangka menentukan PKP, kalau dia sudah lebih dari 4,8 M digabung, maka dua-duanya sudah wajib PKP. Gitu, Bu. Jadi agak resiko ya, mending si pribadi istrinya dibikin CV aja atau bikin PT, nanti bisnisnya pindah ke situ. Sedangkan si suami bisa tetap stay di 0,5%. Gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Oke, Bapak CKR 19600. Kak, jika saldo tabungan akhir 2020 sebesar 100 di PPS, lalu di akhir 2021 saldo turun 90, maka di SPT 2021 dilapor berapa? Jawabannya tidak dilapor. Jadi semua harta PPS dilapor ke SPT 2022, gitu Pak. Di SPT 2021 dia tidak laporkan harta tersebut. Jadi tabungan itu dilapor ke SPT 2022, gitu Pak. Saya mau membantu ya Pak. Oke, Bapak Firdaus Ramli. Pak Awan, Desember 2021 ada terima uang DP 50% dari penjualan tanah. Desember. Terus gimana? Oh, belum ini kepotong Pak ya, kepotong. Mohon maaf. Desember 2021 ada terima uang DP. Oke. Bapak Wahyu. Pak Awan, saya Wahyu. Ya Pak, orang tua saya meninggal 2020. Mewariskan rumah kepada saya dan kakak saya. Saat ini, nilai rumah ini belum dibagi, masih atas nama ibu saya. Jadi bagaimana baiknya Pak? Oke, pertanyaan pertama, apakah rumah itu sudah dilapor di SPT orang tua sebelum dia meninggal? Kalau sudah, maka bebas saja Pak, tinggal dialihkan ke anak-anaknya sesuai dengan proporsi masing-masing. Kalau si papa belum lapor di SPT-nya dia, maka rumah ini adalah objek PPS Pak. Perlu dilaporkan ke PPS. Jadi Bapak di PPS Bapak mengakui 50%, di PPS-nya kakak mengakui PPS 50%. Gitu. Kalau si ibu juga mau diakui maka bagi 3. Tergantung pembagiannya. Kalau bagi 2 berarti bagi 2. Nah, 50% itu dikalikan tarif 14% pajaknya. Gitu, Pak. Cuman nilainya ini kan bisa pakai nilai wajar kalau skema 2. Gitu ya. Semoga membantu Pak Wahyu. Oke. Ibu Hello Host. Ada orang tua meninggal. Dia anaknya 3 dan ibunya juga masih ada. Tapi ada di antara satu saudaranya mau pindahkan harta-hartanya di SPT orang tua yang meninggal itu ke dalam SPT-nya. Sedangkan 2 saudaranya masing-masing ada.
Kepotong Bu, mohon maaf. Jadi tanyanya apa? Mohon maaf ya. Kepotong, mungkin nanti lanjutkan. Pak Wahyu, apa ikut PPS 2? Yes Pak Wahyu tadi ya, ikut PPS yang skema 2, Bapak laporkan senilai nilai wajar dikalikan 14%. Gitu Pak Wahyu. Semoga membantu ya Pak Wahyu. Bapak Ian Saras, kalau kita punya deposito sejak 2015, masih ada sampai 2020. Selama itu kan ada kenaikan dari bunga deposito yang pajak final. Bolehkah untuk skema 2-nya dikurangi kenaikan dari bunga tersebut? Tidak Pak, tidak. Semua bunga itu adalah objek PPS skema 2. Gitu. Jadi kita mesti pilih, mau pembetulan SPT, tinggal dibetulkan nggak usah bayar pajak, atau kita PPS-kan. Kalau di PPS-kan, maka semuanya di PPS-kan, termasuk yang sudah dipotong pajak. Gitu Pak. Semua membantu ya Pak Ian. Oke. Bapak Firdaus Ramli, DP 50% penjualan tanah Desember 2021 dan bayar kali ya. Bayar PPh finalnya disetorkan masa Januari 2022. Apakah tanah tersebut masih tetap dilaporkan di SPT 2021? Oke, tanah itu dilapor sejak DP pertama, Pak. Bukan nunggu nanti dia bayar pajaknya, bukan nunggu AJB, bukan nunggu apa-apa. Sejak DP pertama kali, dia sudah masuk ke SPT tahun tersebut. Nah, Bapak kan sudah DP 50% di Desember 2021. Maka di saat itulah sudah harus dilaporkan. Oh, kalau Bapak jual, maka di Desember itu pun, di 2021 pun, rumah itu sudah keluar dari harta Bapak. Masukkan harta DP 50% itu, dan masukkan juga piutang kepada si pembeli baru tersebut. Gitu, Pak. Semua membantu ya, Pak? Oke. Bapak Arifin Blank. Sekarang sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan, maksimum 24 bulan. Betul nggak, Pak? Enggak. Sekarang itu sanksi bunga itu tiap bulan berubah-ubah. Jadi bisa 1%, bisa 1,5%, bisa 2%, tapi kira-kira antara 1 sampai 2%. 1,5 sih biasanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Maksimal 24 bulan, betul. Semoga membantu ya, Pak Arifin. Oke, buat teman-teman nggak usah nambah pertanyaan lagi ya, sudah mau jam 9. Oke. Saya akan habiskan semua pertanyaannya, tapi tidak usah nambah pertanyaan lagi. Ibu Maria 888. Kak Awan, kan PPS 2 dari 2016 sampai 2020. Bila ditemukan penghasilan tahun 2021, kena tarif pajak berapa? Oke, penghasilan 2021 kena tarif yang normal, yang biasa saja, Bu. Kalau dia UMKM, kena 0,5% kalikan omset. Kalau dia bukan UMKM, pakai tarif progresif PPh 17. Yang itu, yang 5%, 15%, 25%, 30%, itu, Bu. Oke, setelah dikurangi PTKP, gitu ya. Jadi pakai tarif normal, gitu Bu. Semua membantu ya Bu. Ibu Hello Host, MPP-nya gimana kalau semua harta itu yang dipindah ke SPT dengan keterangannya ada dianjurkan tulis aja nitip. Apa benar cara ini? Sebaiknya menjadi harta warisan atau bagaimana? Oke. Oh tadi ya. Jadi semua harta warisan harus dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing Bu. Si anak A, laporkanlah di SPT dia senilai yang dia miliki. Anak B, laporkanlah di SPT dia senilai yang dia terima dari orang tuanya. Anak C, melaporkanlah sesuai dengan bagiannya dia. Jangan digabung ke satu anak, nanti ribet, berantem nanti. Masalah, Bu. Mending di masing-masing dilaporkan sesuai dengan kepemilikan dia, sesuai dengan hak warisnya dia, sesuai dengan proporsi kepemilikan dia. Itu lebih aman, Bu, lebih aman. Jangan digabung ke satu anak, nanti jadi masalah. Gitu sih, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Den Surabu. Halo kok, kenapa nomor MPP saya berbeda dengan yang di email? Nggak mungkin Pak, coba cek lagi. Jangan-jangan email Bapak terdaftar untuk MPP orang lain. Gitu. Mohon maaf Pak ya, mungkin ada kesalahan. Coba cek lagi Pak. Nggak mungkin, harusnya nggak terjadi. Saya mau coba ya. Bapak Raymond Siap, Pak Awan, kalau saya dengan contoh 2M 1 tahun, misalnya jual tanah ruko senilai 3M, apakah orang tersebut bisa jadi PKP ya? Kalau saya dagang, dagangnya 2M, jual tanah atau ruko 3M. Tidak Pak, ini nggak ada hubungan. Yang dimaksud PKP itulah adalah yang dagangnya saja, yang 2M saja. Kecuali dia pedagang rumah ya. Kalau dia dagang biasa, sekaligus dia pedagang properti, maka digabung. Tetapi kalau dia bukan pedagang properti, cuma jual rumahnya dia sendiri, atau cuma 1 atau 2 rumah yang dia jual, itu nggak masalah. Yang dimaksud dengan PKP itu adalah yang usaha utama dia, bisnis utama dia, yaitu dagang itu sendiri. Jadi nggak ada masalah, nggak PKP Pak, santai.
Semoga membantu ya Pak Raymond. Oke, teman-teman nggak usah nambah lagi, sudah jam 9 ya. Bapak Yusrizal Yu. Pak, untuk PPh UMKM 0,5% kan hanya 7 tahun. Kalau sudah lewat 7 tahun, maka WPOP kembali ke pencatatan atau pembukuannya. Kembali tetap ke pencatatan, Pak. Cuma metodenya namanya metode norma. Yang zaman dulu tuh, ada metode namanya metode norma. Nggak usah pembukuan, santai. Gitu, Pak. Saya semoga membantu ya, Pak. Bapak JK 55LH. Kalau hasil PPS itu yang udah jadi tabungan di 2021, tidak lapor di SPT 2021, lalu orang pajak ketemukan bahwa tabungan 2021 belum dimasukkan ke SPT, lalu kita bilang sudah ikut PPS, apa akan jadi masalah? Akan menjadi masalah di SPT 21? Nggak ada masalah, Pak. Itu perintah undang-undang. Bukan kita yang mau. Kalau kita maunya semua masukin ke SPT 2021. Betul nggak? Tapi perintah undang-undang. Itu yang disuruh undang-undang. Gitu. Kita sih maunya langsung lapor di semua di SPT 21 saja. Nggak usah pusing ya kan? Tapi undang-undang suruh kita lapor ke SPT 22. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Oke, Bapak Den Surapu. Kalau rumah ayah almarhum belum ada NPWP gimana? Kalau rumah ayah almarhum. Oke. Jadi para ahli warisnya harus laporkan di NPWP-nya si ahli waris ini. Mending dia bikin NPWP sekarang, dia laporkan ke PPS. Itu lebih aman sih, Pak. Jadi bayar pajaknya. Beres. Gitu, Pak. Saya mau membantu ya, Pak. Oke. Terakhir, Bu Maria. 888. Gimana kita bisa minta salinan harta apa aja yang sudah ada di SPT tahunan orang tua yang sudah meninggal? Oke. Ibu bawa ke kantor pajak, bawa fotokopi KTP-nya atau fotokopi NPWP-nya ke kantor pajak, bilang, ini bapak saya sudah meninggal, mohon tolong cetakin semua harta-harta dia yang sudah dilapor di SPT terakhir. Bilang ke kantor pajaknya, nanti dicetakin, Bu. Gitu. Bawa bukti ya, bawa ibu kan anak kandungnya atau mungkin ada semacam akte kematiannya dibawa gitu, bahwa saya ahli warisnya. Saya mau tahu dulu ayah saya lapor apa saja di SPT tahunan dia. Minta diprintkan oleh orang pajak. Gitu, Bu. Boleh kok, datang ke KPP-nya. Gitu. Oke, terakhir Bu Susanti ya. OP omset sewa lebih dari 4,8 M. Harus PKPK. Baiknya bagaimana? Tidak, nggak ada masalah. Kalau dari sewa dan kita bukan pembisnis orang properti gitu, nggak ada masalah Bu, bukan PKP. Yang dimaksud PKP itu dalam rangka bisnis utama kita. Kalau usaha utama kita itu dagang, maka dagang inilah yang dimaksudkan untuk dalam rangka menentukan PKP-nya. Gitu, Bu. Kalau kita bukan usaha properti, nggak ada masalah. Mau sewa berapa banyak pun nggak ada masalah. Gitu, Bu. Santai, Bu. Oke, itu teman-teman ya, semua sudah jam 9 lewat. Terima kasih semua yang merayakan Imlek. Saya ucapkan kongsi fatcai ya. Kongsi fatcai ya. Kongsi fatcai buat yang merayakan Imlek ya. Buat teman-teman semua yang lain, kita akan jumpa lagi setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Sampai jumpa minggu depan, teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih semua ya. Sampai jumpa. See you. Yo.